wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa takhashu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan juga yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kepala Madrasah MA Al-Badiyah, tak lupa Al-Asatid wal-Asatidah dan juga At-Talamid wat-Talamidah yang sama-sama Bapak muliakan dan Bapak cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tepatnya hari apa sekarang? Hari Senin, hari Senin ya, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1443 Hijriah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala atau dengan inayahnya Allah Subhanahu wa taala, kita semua khususnya siswa dan siswi MA Al-Badiyah dan juga asatidz wal asatidzah, pada hari ini kita semua bisa bersilaturahmi atau bertatap muka ya, di tempat yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tiada lain kumpulnya kita di tempat ini yaitu dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa ya, atau melaksanakan proses belajar mengajar, meskipun tidak semestinya biasa kita lakukan di kelas masing-masing. Dan pada kesempatan ini kumpulnya kita di sini alhamdulillah mendapatkan nilai tambah. Kenapa? Pertama, kita berkumpul di sini dalam rangka thalab ilmu ya. Kemudian kita laksanakan thalab ilmu pada hari ini tepat di bulan suci Ramadan. Ya. Yang mana ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang ada kaitannya dengan pelaksanaan apabila kita melaksanakan proses belajar mengajar atau secara umum melaksanakan thalab ilmu khususnya di bulan suci Ramadan. Apa yang akan kita terima atau fadilah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini diungkapkan oleh baginda Rasul di dalam sebuah hadis ya. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa kata Nabi menghadiri atau berangkat ke tempat thalab ilmu atau ke tempat pembelajaran atau ke tempat mencari ilmu tetapi di bulan suci Ramadan.
Apa di antara keuntungannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu lahu bi kulli khatwati qadamin ibadata sanatin. Apa keuntungannya yang akan kita terima apabila kita melakukan thalab ilmu di bulan suci Ramadan? Ini dijelaskan di dalam kitab Fadhailul Amal ya, melalui sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul yang bunyinya tadi bisa dicatat ya, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan ja'alallahu lahu bi kulli khatwati qadamin ibadata sanatin. Ulangi boleh. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan ja'alallahu lahu bi kulli khatwati qadamin ibadata sanatin. Ja'alallahu lahu bi kulli khatwati qadamin ibadata sanatin. Yang artinya kira-kira kalau diterjemahkan ke bahasa Cijengkol atau bahasa Al-Badriyah, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang berangkat menuju tempat thalab ilmu, atau barang siapa yang berangkat menghadiri menuju tempat dilaksanakannya pembelajaran ilmu agama, atau barang siapa berangkat menuju tempat thalab ilmu. Kapan waktunya berangkatnya? Yaitu di bulan suci Ramadan. Seperti sekarang ini ya. Kita berangkat menuju ke MA Al-Badriyah dengan niat mau belajar, mau thalab ilmu, kebetulan di bulan suci Ramadan. Apa yang akan kita terima? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu lahu min kulli khatwati qadamin ibadata sanatin. Akan Allah jadikan setiap langkah kakinya yang dipakai untuk menuju tempat thalab ilmu, satu langkahnya akan Allah jadikan sama dengan kita melakukan ibadah selama 1 tahun. Alhamdulillah. Bukan dihitung berangkat dari Cisiupan atau dari Tugu sampai di sini sama dengan ibadah 1 tahun, bukan seperti itu. Tapi hitungannya dihitung per langkah yang kamu langkahkan. Jadi salengkah nate kaki urang nu dipake ngalengkah menuju ka dieu ya, ka sakola ya. Ku Allah bakal diganti sama dengan kita melakukan ibadah selama 1 tahun. Alhamdulillah. Ini yang paling jauh dari mana nih? Siswa. Ada yang dari Cisiupan? Dari Tugu? Sudah pernah menghitung belum langkah kamu berangkat dari Cisiupan sampai Al-Badriyah? Kayaknya lebih dari 100 ya. Hitungannya mungkin mencapai ratusan ya. Bisa kita bayangkan dari Tugu berangkat ke Al-Badriyah berapa ratus atau ribu langkah ya. Sedangkan 1 langkahnya akan Allah ganti sama dengan kita melakukan ibadah selama 1 tahun. Siangnya dipakai ibadah kepada Allah, siangnya melaksanakan sahur ya, selama 1 tahun. Tinggal kalikan saja. Ini Bapak ngambil contoh jangan dari Tugu, dari Cisiupan ya, dari Cijengkol R4 saja. Kalau kita hitung dari Cijengkol R4 sampai sini kira-kira ada 200 langkah tidak? Dari Cijengkol R4 insya Allah ada ya, lebih bahkan mungkin. Itu 1 langkah yang kamu lakukan untuk menuju tempat thalab ilmu, asalkan di bulan Ramadan akan Allah jadikan
sebagai ibadah yang kamu kerjakan selama 1 tahun tanpa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah. Kenapa bisa begitu? Ya. Kenapa bisa begitu? Karena hidup kita nanti tidak akan mati lagi. Karena hidup kita nanti di akhirat hidup yang selama-lamanya. Urang teh kemong moal maot deui. Ya. Jadi hirup nanti abadan maka bekalnya kada makanya bekalnya harus banyak. Ya, alhamdulillah kita ya di bulan suci Ramadan ini ibadah kita oleh Allah dilipat gandakan. Umpamanya kamu mengerjakan sholat apa? Wajib yang 5 waktu di bulan suci Ramadan, akan Allah jadikan seakan-akan kamu mengerjakan 70 fardu di luar bulan suci Ramadan. Kamu sholat duhur 1 kali 4 rakaat, berarti kamu sama dengan mengerjakan 70 kali sholat duhur. Alhamdulillah. Tadi kamu sebelum melaksanakan tadarusan melaksanakan sholat duha dulu. Ya, sholat duha yang kamu kerjakan di bulan suci Ramadan sama dengan kamu melakukan sholat wajib ya di luar bulan suci Ramadan. Berarti pahalanya akan lebih besar lagi, akan lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Jadi ibadah sunnah di bulan suci Ramadan akan Allah jadikan sebagai setingkat dengan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Kemudian apabila kita melakukan satu kewajiban di bulan Ramadan, akan Allah jadikan menjadi 70 kali lipat yang kita lakukan nisbat yang wajib di luar bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Makanya kita alhamdulillah ini munal ya acara kita di minggu terakhir, bukan minggu terakhir ya. Ya maksudnya kita dalam rangka KPM minggu terakhir insya Allah ya. Tadi mulai kita sholat duha, bukan. Pertama silaturahmi, kedua pelaksanaan sholat duha bersama, ketiga tadarus Al-Quran ya. Kemudian sekarang ya mendengarkan ilmu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita diberkahkan umur oleh Allah, dipanjangkan usia oleh Allah, diberikan sehat walafiat, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini mendapatkan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah menakdirkan di Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sudah capek belum? Yang capek bapaknya. Insya Allah bapak tidak akan lewat dari jam 10 ya. Adik-adik atau siswa dan siswi ML Barian yang sama-sama Bapak cintai, insya Allah Bapak pada kesempatan pagi hari ini ya, atau dalam acara pada kesempatan ini, tema yang akan Bapak sampaikan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Elsa, yaitu Bapak akan menyampaikan
salah satu atau di antara hikmah Lailatul Qadar. Ya. Namun sebelum Bapak membahas tentang apa atau hikmah Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar sangat erat hubungannya dengan ibadah bulan suci Ramadan. Sehingga Allah tidak menakdirkan Lailatul Qadar itu ada pada bulan Syawal, atau ada pada bulan Dzulqa'dah, atau ada pada bulan Dzulhijjah, atau ada pada bulan Safar, atau ada pada bulan Rabiul Awal, atau ada pada bulan Rabiul Tsani, atau ada pada bulan Jumadal Ula, atau ada pada bulan Jumadas Tsaniyah, atau ada pada bulan Rajab, atau ada pada bulan Sya'ban. Akan tetapi Lailatul Qadar Allah takdirkan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Makanya yang namanya Lailatul Qadar kalau kata orang Cijengkol ya, ini termasuk barang langka ya. Termasuk barang langka. Biasanya melangka sok mahalnya. Mahal tak? Mahal atuh ya. Begitu juga dengan Lailatul Qadar ini ya. Terlebih Lailatul Qadar ini oleh Allah Subhanahu wa taala sangat dirahasiakan. Ya, tidak ada dalil yang qat'i menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar ini terjadi pada tanggal sekian, malam sekian. Dalil yang qat'inya tidak ada. Makanya Bapak katakan sangat-sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun sebelumnya, karena Lailatul Qadar kata Bapak juga berkaitan dengan pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan, ini Bapak akan menyampaikan sebuah hadis ya, yang disampaikan oleh baginda Rasul yang berkaitan erat dengan keutamaan apabila kita seorang muslim atau muslimah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ada sebuah sabda Rasul yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Itu hadis yang berkaitan dengan keutamaan pelaksanaan sahur di bulan suci Ramadan bagi orang yang melaksanakannya. Yang artinya kira-kira man shoma Ramadan, barang siapa yang melakukan sahur di bulan suci Ramadan. Kemudian dasarnya imanan wa ihtisaban. Dasarnya dengan keimanan. Melaksanakan puasa ini semata-mata kita merupakan suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan ya. Karena kita membacanya dengan keimanan. Coba kita lihat kegiatan kita di malam hari ya. Januari jam 2 jam 3 biasanya kita lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Kemudian kita disuruh bangun. Kemudian setelah bangun, karena ini perintah Allah, dianjurkan orang yang berpuasa disunahkan melakukan sahur. Bisa kita bayangkan jam 3 lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, kita disuruh apa? Disuruh makan. Disuruh makan. Biasa namanya grek tibra. Di bulan suci Ramadan kita disuruh makan. Karena di dalam sahur kata Nabi itu banyak keberkahannya. Meskipun sunnah, tapi itu memang dianjurkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
kita sahur bangun tengah malam meskipun dengan seteguk air. Umpama udang jam 3 ngan cai kue 2 gelas jangkung cai hangat. Makan mantep, mamah mantep, cukup. Artinya apa? Kita insya Allah akan mendapatkan fadilah sahur. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Nah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Dasarnya semata-mata iman kepada Allah, ya. Melaksanakan perintah Allah semata-mata, wa ihtisaban dengan mengharap fadilah atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah berikan kepada kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang dasarnya pertama semata-mata iman atas perintah Allah, yang kedua semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufirallahu, sabda Rasul, akan Allah ampuni dosa-dosanya, ya, yang telah lalu atau yang telah dia kerjakan di masa lalu. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, akan Allah ampuni dosa-dosanya di masa yang telah lalu. Alhamdulillah. Sebanyak apapun dosanya, seperti apapun dosanya, walaupun umpamanya dalam bahasa hadis mislu zabadil bahri, saking banyak dosanya bagaikan budak laut yang kita tidak bisa menghitungnya, atau bagaikan saking banyak dosanya, saking dosanya bagaikan gunung Uhud yang ada di Mekah. Kalau dia bertaubat, ya, kemudian ada jaminan di bulan suci Ramadan dengan melaksanakan puasa Ramadan, dasarnya dengan iman kepada Allah, dengan mengharap ampunan dari Allah, insya Allah dosa sebesar apapun bagi orang yang berpuasa Ramadan, dosanya akan Allah ampuni. Alhamdulillah. Semoga kita yang hadir di sini, ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya dengan kita melaksanakan kewajiban dari Allah, yakni melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Kemudian kalau yang tadi yang berkaitan dengan apa? Hadis yang tadi yang Bapak jelaskan berkaitan dengan apa? Dengan keutamaan melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian ada lagi sabda Rasulullah dalam hadis lain, ya, yang mana hadis yang akan Bapak sampaikan ini yang berkaitan dengan keutamaan kita melakukan qiyam di bulan suci Ramadan. Apa itu qiyam? Nantung ini bukan artinya ngajentul nantung kepala rubuhnya. Artinya qiyam di sini kita melakukan berbagai ibadah sunnah selain daripada puasa di bulan suci Ramadan. Apakah dengan melakukan ibadah tarawih, ya, atau taraweh. Lamun taraweh mah artinya tarawih. Maka kelah taraweh nyebutnya tarawih, ya. Lamun taraweh bisa diartikan tarawih. Apakah kita melakukan qiyamnya itu dengan melakukan mengerjakan sholat tarawih yang jumlahnya 20 rakaat ditambah witir 3, ya. Atau umpamanya melakukan qiyamnya, tarawihnya atau qiyamnya dengan melakukan sholatnya 8 rakaat atau ditambah dengan witir 3. Jadi jumlahnya berapa? 11 rakaat, ya. Jadi boleh, ya. Apakah kamu mau melakukan tarawih yang 20 rakaat, ya, ditambah witir 3, jadi jumlahnya 23. Atau kamu qiyamnya mau melakukan dengan yang 8 rakaat ditambah witirnya 3, jadi jumlah 11 rakaat. Itu dua-duanya baik.
dua-duanya bagus ya. Pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh para sahabat. Jadi kalau begitu yang mana yang jelek atau Pak? Yang jelek menurut kamu kira-kira yang mana? Bapak katakan yang 11 baik, yang 23 juga baik. Habis yang mana yang jelek? Nah, yang jelek itu yang puasa tidak, yang terawih yang 11 tidak, yang 23 juga tidak. Itu yang jelek ya. Puasa ente, tarawih oke, ente lapor ya namanya. Nah, ini hadis yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan qiyam di bulan suci Ramadan. Yang bunyi hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qoma. Kalau tadi soma ya, sekarang koma. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Redaksi hadis kesananya keakhirannya sama ya. Cuman yang bedanya awalannya saja. Kalau yang pertama tadi man shoma Ramadana, kalau yang kedua yang disabdakan Rasul man qoma Ramadana. Artinya apa? Barang siapa yang melakukan qiyam di bulan suci Ramadan. Qiyam di situ artinya memperbanyak ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Apakah dengan memperbanyak sholat sunnah, apakah dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, atau dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, atau membaca tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan lain. Apa jaminan dari Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sama seperti tadi. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Capek nggak? Capeknya? Udah ditulis tadi hadisnya? Ya, berikutnya itu Bapak sekilas saja ya. Yang pertama, keutamaan bagi orang yang berpuasa bulan suci Ramadan. Yang kedua, keutamaan bagi orang yang berpuasa kemudian melakukan qiyam di bulan suci Ramadan. Apakah itu dengan melakukan sholat tarawih atau tadarus, baca istighfar, membaca sholawat, baca tasbih dan lain-lain. Insya Allah dosa-dosanya akan Allah ampuni. Alhamdulillah. Sok tarawih tak? Sok musabaraha, sok 20 dulu, sok 11. Yang 23 acungkan tangannya. Yang 23 ya, alhamdulillah. Yang 11 tangannya acungkan yang 11. Jangan ragu-ragu, karena Bapak katakan dua-duanya juga baik. Iya. Yang 11 acungkan tangannya. Alhamdulillah ya. Itu termasuk qiyam Ramadan dua-duanya ya. Yang mana insya Allah akan mendapatkan jaminan dari Allah, akan Allah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Selanjutnya ini Bapak akan sampaikan sedikit ya, sesuai dengan tema tadi, yaitu tema yang akan Bapak sampaikan mengenai hikmah daripada Lailatul Qadar. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar. Surat yang berapa itu?
surat Al-Qadar dalam Mushaf Al-Quran surat yang keberapa? Ayo. Yang keberapa? Surat Al-Qadar dalam Mushaf, dalam urutan suratnya surat yang keberapa? Yang keberapa? Lupa lagi. Yang bunyinya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar mulai dari ayat 1 sampai ayat berapa? Coba kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dua. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaika war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Jumlah ayatnya ada berapa ayat coba? Ada 4, ada 5? 5 ayat. Bisa salah dilihat ya. Jumlahnya berapa ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar. Khitabnya kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya kepada kita semua sebagai umat Islam. Allah menjelaskan bahwasanya di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang mana penjelasannya dijelaskan dalam surat Al-Qadar yang tadi kita bacakan. Ya. Salah satunya diantaranya ada apa? Malam Lailatul Qadar itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah berfirman kitabnya kepada Nabi kita, wahai Muhammad, kata Allah, tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar itu? Kemudian Allah menjelaskan di ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah suatu malam yang kalau kita bandingkan apabila kita melakukan peribadahan ya, apabila kita melakukan amal soleh ya, apapun bentuknya bertepatan dengan malam tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahrin. Kegiatan yang kita lakukan pada malam tersebut meskipun hanya satu malam, kalau dibandingkan dengan 1000 bulan di luar bulan suci Ramadan, perbandingannya sama, bahkan lebih bagus ya. Lebih bagus dibanding dengan amalan yang kita kerjakan meskipun waktunya sampai 1000 bulan ya. Ada 1000 bulan dilata ya, 1000 bulan dilata. 1000 bulan itu kata para ulama yang disimpulkan kalau dibikin tahun jumlahnya 83 tahun 4 bulan.
sok we dibagi 1000 dibagi 360 ya. 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan sama dengan 360 hari. Jadi kata para ulama 1000 bulan itu ada yang menjumlahkan di jumlah jamlah menjadi 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Itu cukup apabila kita ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi sak wajib kurang ibadah 84 tahun. Padahal yang kita kerjakan ibadahnya cuma satu malam. Alhamdulillah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Isa tidak diberikan fadilah seperti itu. Umat Nabi Musa tidak, umat Nabi Ibrahim tidak, umat Nabi Nuh tidak, umat Nabi Sulaiman tidak, umat Nabi Adam juga tidak. Ini spesial Allah berikan khusus kepada umat akhir zaman, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita semua. Ya, bisa kita bayangkan kalau kita menjalani Ramadan sepanjang hidup bisa menjalani 60 kali umpamanya, dikalikan dengan 1000 bulan ya, per tahunnya. Masya Allah ya. Itu kelebihannya. Sekali lagi, jadi di dalam surat Al-Qadar Allah menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Di malam itu Allah mengistimewakan, bahkan sampai menganugerahkan seperti itu. Karena dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan ayat berikutnya apa? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Malaikatu tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena kata Allah pada malam itu turun malaikat Jibril bersama para malaikat yang lainnya. Apanya? Jadi kita perhatikan mulai malam sekarang kita jangan sampai tertinggal lagi sholat tarawih ya, kecuali yang lagi halangan wanita ya. Karena Lailatul Qadar ini kan Allah rahasiakan. Apakah tanggal 1, apakah tanggal 2, tidak ada kejelasan ya. Yang jelas malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma ada keterangan dari para ulama ini, khususnya Syekh Al-Imam Al-Ghazali ya. Beliau mengungkapkan dalam salah satu keterangan dalam kitabnya, tapi kata Bapak juga dalilnya tidak qat'i ya. Dalilnya tidak qat'i, bukan dari Al-Qur'an dan bukan dari hadis Rasul. Ada pendapat seorang ulama diantaranya Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan meskipun dalilnya ini tidak qat'i ya, tapi ini beliau sudah melalui eksperimen. Jadi Imam Al-Ghazali sepanjang hidupnya selalu sepanjang hidupnya yang beliau lewati pernah sudah beberapa kali, bahkan tidak pernah terlepas, beliau selalu mendapatkan Lailatul Qadar.
Ya. Ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, kalau umpamanya puasanya diawali tanggal 1-nya hari Rabu atau hari Ahad, ya, yang sudah saya alami kata Imam Al-Ghazali, insya Allah Lailatul Qadarnya pada malam 29. Ya, ini sudah saya eksperimen kata Imam Al-Ghazali sepanjang hidup saya. Ya, saya tidak pernah terlepas satu Ramadan pun tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Yang sudah saya alami kata Imam Al-Ghazali, apabila tanggal 1 Ramadannya hari Rabu atau hari Ahad, yang sudah saya alami, ya, insya Allah malam Lailatul Qadarnya pada tanggal 29. Menurut Imam Al-Ghazali ya, yang sudah beliau dapatkan. Kemarin tanggal 1-nya hari apa? Tanggal 1 Ramadan hari apa kemarin? Hari Minggu. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Kata Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar insya Allah akan kita dapatkan nanti pada malam 29. Lamun gitu mah cenah mau taraweh di ayeuna mah. Mau tadarus salah gitu mah ya. Bisi kulantaran cek bapak tadi tekon teh dalilna. Kumaha mun tanggal 27 ya. Kumaha mun tanggal 25. Sebab ada juga Rasul menyatakan dalam hadis Lailatul Qadar itu kata Rasul dalam hadis dari 20 akhir ya. Dari tanggal 20 sampai akhir. Kemudian cari kata Rasul tanggal yang ganjil. Tanggal yang ganjil kalau dari tanggal 20 tanggal berapa saja? 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu ada hadisnya kalau itu mah ya. Ya, kata Nabi cari Lailatul Qadar atau jemput Lailatul Qadar di 10 akhir. Kemudian Rasul menyatakan dalam hadisnya di malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu dalam hadisnya ada kalau itu maya. Karena dirahasiakan, sangat-sangat dirahasiakan oleh Allah. Kumaha musik ayeuna angke urang da sarapan, tarawih lagi, tadarus lagi. Kumaha mun Lailatul Qadar tanggal 27, pada urang lah lapur. Kumaha mun tanggal 25 lah lapur kene. Kumaha mun tanggal 23 sami. Kumaha mun tanggal 21 ngalamun curug. Itu lamun kurang. Kalau kita kejarnya hanya 29 saja, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi mulai tanggal 20 kencangkan sabuk kita ya. Maksudnya apa? Lelencin lengan baju, lain supaya ngatung. Artinya apa? Itu bahasanya kirata ya. Jadi maksudnya kita bersiap untuk menyambut kedatangan malam Lailatul Qadar. Sebab apa tadi juga keuntungannya? Kalau kita beribadah pada malam itu kurang kebenaran taraweh kita yang 23 umpamanya, berarti kalau kebetulan di malam Lailatul Qadar sama dengan kita taraweh selama 284 tahun. Kita taraweh atau qiyam Ramadan yang 11 rakaat, berarti yang 11 itu kebetulan pada malam Lailatul Qadar kita sama dengan melakukan sholat qiyam Ramadan 11 rakaat selama 84 tahun. Alhamdulillah bisa kita bayangkan ya. Karena kata Bapak kita tadi hidup kita nanti tidak akan ada akhirnya kan. Di akhirat nanti hidupnya abadan ya. Ya. Sedikit akan Bapak sampaikan satu kisah ya. Ini betapa pentingnya malam Lailatul Qadar dan betapa pentingnya kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Ini ada sebuah hadis dahulu di tengah Rasul pernah terjadi ya. Ada sahabat meninggal ada sahabat meninggal dunia. Ya. Ada 2 sahabat Rasul meninggal dunia. Yang satu sebabnya meninggalnya itu
diakibatkan terbunuh di medan perang memperjuangkan agama Allah. Yang satu lagi sahabat Rasul meninggal dunianya di atas kasur. Artinya tidak terbunuh di medan perang. Kalau yang satu tadi meninggalnya terbunuh atau meninggal dunia karena perang melawan orang kafir. Sahabat yang satu meninggalnya biasa-biasa saja dan di atas kasur. Cuman selisihnya 1 tahun. Jadi yang meninggal terbunuh di medan perang dengan yang meninggal di atas kasur selisihnya 1 tahun. Duluan mana? Duluan yang terbunuh di medan perang, ya, daripada yang meninggal di atas kasur. Lama-lama kemudian ada seorang sahabat bermimpi. Mimpi apa? Mimpi kiamat sudah terjadi. Kemudian hisab sudah terjadi, mizan sudah terjadi, sirat sudah terjadi, dan akhirnya itu sahabat mimpi farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sebuah manusia digiring oleh Allah, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Ternyata dalam mimpinya itu sahabat dalam mimpinya melihat yang dahulu masuk surga, ya, antara dua sahabat tersebut. Ternyata yang dahulu masuk surga bukan orang yang mati di medan perang terbunuh oleh orang kafir. Ternyata yang masuk surga yang lebih dulu adalah orang yang meninggalnya di atas kasur. Kemudian ramai-ramai ini apa berita akhirnya sampai kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Mimpi sahabat itu kata Nabi benar, ya. Jadi kalau sahabat si Anu mimpi katanya ternyata yang duluan masuk surga bukan orang yang jihad fisabilillah yang terbunuh di medan perang. Ternyata orang yang meninggal di atas kasur. Kemudian oleh Nabi dijelaskan apa sebabnya. Nah, sebabnya orang yang meninggal di atas kasur lebih dulu masuk surga, kata Nabi, karena selisih meninggalnya 1 tahun. Jadi seorang yang meninggal di atas kasur 1 tahun atau 1 kali lagi mengalami masa bulan suci Ramadan. Yang mana tadi sabda Rasul kan, man shoma Ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian man qoma Ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi artinya apa? Karena yang mati di atas kasur itu mengalami 1 Ramadan lagi, ya, karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, kesalahannya sudah Allah ampuni, dan akhirnya masuk surga lebih dulu dibanding dengan orang yang meninggal di medan perang. Alhamdulillah. Mau masuk surga lebih dulu? Hah? Mau tidak? Begitu ya. Jadi orang yang meninggal dunia di atas kasur ternyata masuk surga terlebih dahulu, diakibatkan karena beliau 1 kali lagi mengalami apa? Ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Jadi betapa berbahagianya kita diberikan umur panjang oleh Allah sehingga bisa menjalani Ramadan pada tahun ini, ya. Gimana? Udah capek? Capek belum? Udah jam 10 lewat 20 menit ya. Ini ada satu lagi ya. Ada satu lagi kisah yang akan Bapak sampaikan. Insya Allah 10 menit ya. Kalau tadi
orang masuk surga. Ada dua orang sahabat meninggal dunia. Yang satu apa? Yang satu meninggalnya di medan perang, terbunuh orang-orang kafir. Sekarang yang kedua, orang yang meninggal dunia ya, di atas kasur, tapi mengalami 1 tahun lagi bulan suci Ramadan. Nah ini ada sebuah hadis, karena di dalam hadis tersebut bahkan garis besarnya saja ya, pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, dulu di zaman Bani Israel ada seorang nabi yang diutus oleh Allah, namanya Sam'un al-Ghazi. Sudah kenal dengan Sam'un al-Ghazi? Hah? Belum. Kalau belum kenal, sekarang Bapak kenalkan ya. Jadi dalam hadis tersebut, pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian mengisahkan tentang Sam'un al-Ghazi. Beliau adalah seorang nabi di zaman Bani Israil. Itu Sam'un al-Ghazi, pekerjaannya apa? Pada setiap hari dan setiap malam dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu Sam'un al-Ghazi tidak pernah maksiat sekalipun kepada Allah, dan beliau melakukan jihad, perang, melawan orang kafir atau menumpas orang kafir selama 84 tahun atau selama 1000 bulan. Ya, ini kita bandingkan ya, amalan orang-orang di zaman Bani Israil dengan amalan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini Sam'un al-Ghazi perang melawan orang kafir selama 84 tahun atau selama 1000 bulan. Ya. Kemudian kisahnya ya, ini Sam'un al-Ghazi itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kelebihan ya, tidak mempan dengan senjata apapun ya. Dibacok diterang, dipek-pek ku palu tekarasaeun, digusur ku mobil utuh kene, dilelepkeun anger. Dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjuang yang menumpas orang-orang kafir. Kemudian itu Sam'un al-Ghazi tidak punya senjata selain daripada lahyul jamal. Ya. Apa lahyul jamal itu? Careham onta. Jadi Sam'un al-Ghazi perang membunuh orang kafir tidak dengan senapan, tidak dengan pedang, tidak dengan kampak, tidak dengan balincong, tidak dengan ragati gobek, tidak dengan apalagi tumbak. Akan tetapi yang beliau pakai adalah careham onta, lahyul jamal. Tahu careham onta? Mungkin enggak. Careham muning ini soal gigiannya. Kan eta mah kusabab muning ke aya di ditu mah ya. Nu aya onta. Jadi yang dipakai senjatanya oleh beliau adalah apa? Careham apa? Careham onta. Sekali gampar dengan careham tersebut tidak ada yang tersisa. Jadi lamun kena sabetan eta careham pasti ngalapok. Ya, kegiatannya tiap hari begitu selama 1000 bulan. Ya, kemudian akhirnya gimana? Akhirnya itu orang-orang kafir pada saat itu tidak ada yang mampu menandingi kegagahan Sam'un al-Ghazi. Ya. Kemudian
Karena Samun Al-Ghazi ini cermin buat kita ya. Terutama wanita-wanita ini harus menjadi wanita yang solehah ya. Harus yang bisa mengemban amanat suami ya. Ini Samun Al-Ghazi ternyata punya istri tidak amanah ya. Tidak amanah bagaimana? Karena orang kafir tidak mampu mengalahkan beliau. Akhirnya ada seorang kafir ya, raja kafir mengunjung istrinya. Cek raja kafir, lamun maneh bisa nyaho kelemahan Samun Al-Ghazi atau kamu bisa membunuhnya ya. Nanti saya kasih emas mau berapa black. Nanti saya kasih uang mau berapa dinar ya. Rek sabaraha peti. Kan sok hejo karena duit mah ya. Kalau bulan kieu ditawaran atau emas jeung naon? Jeung duit. Cek eta istri Samun Al-Ghazi sok cenah keun. Ke ku abdi keur sare di talian. Akhirna kumaha? Ketika Samun Al-Ghazi lagi tidur, lagi istirahat, istrinya bangun. Ya. Kemudian membawa tamang dari si kafir tadi. Nah, barang Samun Al-Ghazi bersare terus di talian. Naonana pananganana di talian, sampeanana di talian. Nah, terus barang tos itu ditungguan ka kusaha ku istrina. Ketika beliau terbangun, kemudian cek Samun Al-Ghazi bahasa Sundawanya. Sahat cenah ieu nu ngabarogeun kaula. Istrina jujur. Cek istrina, abdi Pak. Katanya. Terus barangnya rios itu eta seketika dengan izin Allah tamangna pegaran. Pargat. Anu di talian dina pananganna pegat itu seketika. Sampeanana pegat. Ya, berhasil katanya. Bebe jadi tah. Kumaha cenah usaha teh cek raja kafir. Aduh cenah Pak, geuninganan salaki ku kaula mah ku tamang gitu mah cenah begitu hudangnya langsung babit brek. Lain babit perutnya. Sanes babit perutnya. Babit brek kekuat cenah tamang gitu mah. Ada mah kieu atuh. Ke hadiahna ditamahan. Ana mah kurante lah. Ya, kurante nama beungkeutna talianna kurante tah sampeanna jeung pananganna teh dipasihan rantai ku raja kafir ke kuliahna cenah ditamahan barang Samun Al-Ghazi ditebok keur nyegret keur sare terus ku istrina dikumaha tah dirantai pananganna terus sampeanna dirantai akhirna ketika beliau terbangun, cek Samun Al-Ghazi sahaya cenah ya, anu ngarantai kaula, cek istrina abdi cenah. Barang nyarita kitu langsung we. Babin berat. Rantai nu sakitu pageuna teh nya dibuat lagi tina baja, lain tina besi biasa. Langsung putus. Da saking ku gagah-gagahna tu diberikan kelebihan oleh Allah itu Samun Al-Ghazi. Artinya kumaha? Aina bacina kieu atuh cek raja kafir. Coba rayu lah ku ibu. Da biasana ari ka awewe mah sok ngabejakeun. Cing cenah Kang Ghazi atuh boga naon? Eta dirantai ku tamang ya, di talian ku tamang dirantai ku besi menikah sekejap mata gitu. Boga naon cenah akang teh coba rayu kumaha? Ke ditambahan cenah ieu hadiahna gitu. Nah barang kitu-kitu nya dilaksanakeun Kang Ghazi cek istrina ari akang teh cenah gaduh naon ku gagah-gagah teh ditembak teturang dibacok teu mempang dipepek ku palu samawana ditumbak teu neura gaduh naon akang teh tuh cek Samun Al-Ghazi salagi rambut panjang aya keneh napa dina sirah kaula moal aya bisa jelema anu ngabunuh kaula kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna kumaha? Eta rahasia nu dibejakeun. Aduh, kabeneran awewena hianat. Ayeuna kumaha? Barang Samun Al-Ghazi keur sare diguntingan lah. Eta rambut panjang teh jimatna duika da jadi 8 potong.
tos putus eta mah tuh barang di talian teh dibeungkeun ku rate teh ketika digugahkeun teh teu daya teu upaya akhirna teu tiasa naon teu bade percara tadi. Nah barang tos kitu lapor ka isina ka saha ka raja kafir teh Pak cenah tuh aya nama tos kenging ku abdi di kumaha ditaeun tos kenging ku abdi menang nalian da nama cenah geus dipotong jimatna teu bisa walakaya. Nya akhirna kumaha akhirnya Samun Al-Ghazi tangannya dipotong oleh orang kafir, kakinya dipotong oleh orang kafir, kemudian hidungnya diambil anu mancung ku Serengeti, terus cepilna dialang gitunya eta masyaallah gitunya tuh akhirnya duaka. Kemudian itu Samun Al-Ghazi didatangi oleh malaikat Jibril ya, didatangi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril mencek bahasa orang maya Samun mana hayang naon ayeuna sok ku kaula direkaskeun ka Gusti Allah. Cek Samun malaikat Jibril kaula teh hayang naon tapi ngan sarupa kembalikan deui kekuatan kaula, kembalikan deui kegagahan kaula supaya kaula bisa ngancurkeun ta istana orang-orang kafir. Ayeuna kumaha doana ku Allah diijabah. Akhirnya itu kekuatan Samun Al-Ghazi dikembalikan, kegagahannya dikembalikan, terus istana jeung orang kafirna ku Samun Al-Ghazi dirubuhkan, bahkan sampai istrinya juga meninggal tertimpa dengan runtuhan istana yang dihancurkan oleh siapa? Oleh Samun Al-Ghazi. Itu batur mas seperti gitunya. Jihad perang selama 84 tahun. Tapi buat kita cukup tong kudu perang 84 tahun. Ya, perhatikan jemput nanti malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita akan mendapatkan khairun min alfi syahr. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sesuai janji Bapak ya. Sudah jam 10.30 ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan meskipun hanya dari dosanya secara singkat ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat Bapak sendiri dan umumnya buat kalian yang mendengarkan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan pada akhirnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rupanya hanya itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.